Selama hari-hari ini, ada orang-orang dengan pengaruh besar yang terus-menerus mengunjungi lembaga Dewa Surgawi, mencoba untuk menarik Si Hao. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengubahnya menjadi pelindung sekte mereka. Semua orang tahu bahwa di masa depan, dia pasti akan memiliki kekuatan seperti itu, bahwa dia akan menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Namun, semua orang gagal, tidak dapat membuatnya bertahan. Mereka semua sudah tahu tentang tekadnya. Selama waktu ini, Si Hao terus-menerus memperoleh informasi baru. Dia bertanya-tanya, mengumpulkan semua jenis petunjuk berharga, membuat persiapan untuk saat dia kembali ke alam bawah. Apakah kamu benar-benar akan pergi? 9 surga bahkan tidak seburuk itu. Lingkungannya cocok untuk kultivasi. Kamu pergi seperti ini membuatku merasa sedikit enggan. Kata semut bertanduk surgawi kecil berwarna emas. Dia menetap di lembaga Dewa Surgawi, karena ada gua abadi di bawahnya, yang merupakan rumahnya. Semut bertanduk surgawi menyarankan agar dia berkultivasi bersamanya, bahwa tidak perlu takut makhluk tertinggi datang untuk menyerang. Namun, Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Apa bagusnya alam bawah? Semua orang bilang betapa miskinnya alam bawah, tidak cocok untuk kultivasi. Kalau kau kembali seperti ini, kau akan membelenggu dirimu sendiri, kecepatan kultivasimu akan melambat. Kata kelinci giok bulan. Setelah beberapa tahun berlalu, penampilannya tetap tidak berubah sama sekali, sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Sekitar 13 atau 14 tahun, kulitnya halus seperti batu giok. Rambut peraknya menjuntai sampai pinggang, berkilau seperti cermin, matanya besar seperti batu rubi, berkilau dan bening. Seluruh tubuhnya cantik seperti boneka porselen. Apa kau akan kembali? Jangan bilang kau benar-benar akan kembali ke kehidupan sipil, menyendiri begitu saja, tanya Cao Yusheng. Chang Gongyan, Feng Wu, dan teman-teman lama lainnya datang, mengobrol dengan Si Hao. Kemudian, bahkan penyihir itu pun muncul. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Si Hao. Sebelum pergi, dia ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa barang, misalnya obat-obatan dewa. Obat-obatan dewa? Orang-orang ini tercengang. Bahkan di 9 surga di atas, benda semacam ini sangatlah berharga, sangat sulit ditemukan. Bukankah kau memiliki pohon anggur langit void, pohon dewa surgawi, dan yang lainnya? Mengapa kau masih menginginkan lebih? Mereka bingung. Ketika Si Hao berada di Imperial Pass, sebelum pergi ke sisi lain, ia menghadiahkan inti pedang abadi dan artefak lainnya, tetapi kemudian teman-temannya mengembalikannya. Mereka tahu betul apa yang dimilikinya. Tentu saja, ada beberapa hal yang Si Hao berikan langsung kepada mereka, tidak mengambilnya kembali. Kalian semua telah mengatakan bahwa alam bawah itu kurang, tempat yang sangat tandus. Aku ingin membawa beberapa tangkai obat-obatan suci bersamaku dan menanamnya di desa batu, agar anggota klanku hidup sedikit lebih lama. Kata Si Hao. Bagi orang biasa, bahkan jika mereka tidak memakan obat-obatan suci, hanya dengan menghirup aroma obat-obatan dan tinggal di tempat obat-obatan suci itu berada dapat memperlambat penuaan mereka. Baiklah, apa yang akan kalian gunakan untuk membelinya? Aku punya beberapa pecahan emas abadi di sini, terlebih lagi tunggangan yang kuat. Kata Si Hao. Ketika dia berbicara sampai di sini, semua orang berbalik. Seekor singa emas saat ini sedang melotot marah ke arah mereka, mengeluarkan raungan rendah. Seluruh tubuhnya berwarna emas, surai singa itu cemerlang dan tebal, sangat menakutkan. Ini adalah singa yang tak kenal takut, terlebih lagi yang menelusuri kembali leluhurnya. Darahnya murni, sangat kuat, berasal dari sisi lain. Saat itu, ia mengejar Si Hao bersama dengan klan Kaisar Muda Suogu, mengejar Si Hao di hutan binatang surgawi. Kemudian, ia ditundukkan ke dalam tunggangan, dibawa kembali ke Imperial Pass. Semua orang tahu bahwa tunggangan ini terlalu istimewa, sangat kuat. Terlebih lagi, ia datang dari sisi lain, memiliki terlalu banyak rahasia. Orang bisa membayangkan bahwa beberapa kekuatan besar benar-benar ingin mendapatkannya. Terlebih lagi, dengan dukungan keluarga yang berumur panjang itu, mereka bahkan mungkin memiliki metode untuk memaksanya tunduk, mendapatkan warisannya. Ini, kecuali jika ia terlalu ganas, langsung memilih kematian. Namun, ia mengikutinya selama ini justru karena ia tidak ingin mati. Ia bahkan ingin suatu hari memanjat Huang. Singa ini sangat tangguh. Ketika berada di Imperial Pass, ia sebelumnya bertarung dengan Jin Zhan, sangat menakjubkan, memang bisa dijual dengan harga yang bagus. Cao Yusheng mengangguk. Hou!
Singa tak kenal takut tampak semakin marah. Segera setelah itu, berita tersebar bahwa Huang menginginkan obat-obatan ilahi, teks rahasia, dan lainnya. Harga yang ia tawarkan benar-benar sepadan, termasuk emas abadi dan singa tak kenal takut asing berdarah murni. Singa yang tak kenal takut awalnya milik Ninhea Fans, anggota garis keturunan biksu kuno, tetapi kemudian membelot ke pihak lain. Setelah bertahun-tahun, masih banyak orang yang mengingatnya. Sepertinya Huang benar-benar bertekad untuk pergi. Ini adalah persiapan untuk membawa obat-obatan ilahi itu ke alam bawah. Benar-benar ada seseorang yang membawa obat-obatan ilahi, itu cukup mengejutkan. Namun, dia tidak mengambil pecahan emas abadi milik Si Hao atau Fearless Lion, melainkan langsung memberikannya. Ini adalah seseorang dari Dao Pemisah Langit, milik Sekte Penyihir. 3.000 provinsi memiliki Sekte Pemutus Langit, di 9 langit di atas adalah Dao Pemutus Langit. Mirip dengan Sekte King Yi, keduanya memiliki hubungan yang bermusuhan, tidak akur satu sama lain. Teman kecil sebenarnya ingin pergi ke alam bawah. Setelah kita berpisah hari ini, aku bertanya-tanya kapan kita bisa melihat kemuliaanmu yang tak tertandingi sekali lagi. Berapa nilai satu tangkai obat ilahi? Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan kita. Wanita parubaya itu sangat murah hati, memberikannya seperti ini dan kemudian pergi ke kejauhan. Segera setelah itu, orang-orang Akademi Suci dan Akademi Abadi juga datang, masing-masing memberinya sebatang obat ilahi. Ketua Akademi Abadi mendesah. Meng Tianzeng meninggal, sekarang hilang selamanya. Mereka bahkan tidak memiliki obat-obatan ilahi di sini. Saat itu, ketika aku mencoba tubuh sebagai benih, senior Meng tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Bagaimana mungkin itu kekurangan obat-obatan ilahi? Terlalu banyak harta karun besar yang digunakan. Kata Si Hao. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia ingin meninggalkan semua obat-obatan ilahi ini di lembaga Dewa Surgawi, tetapi dia ditolak. Dia memiliki kitab suci abadi yang berfokus pada tubuh. Jika dia menambahkan seni penenang kekacauan, bukankah itu akan menciptakan keberadaan yang tak tertandingi? Si Hao menghela nafas. Pada akhirnya, dia menolak, jelas dengan cara yang bijaksana. Bagi Wangxi untuk muncul di sini berarti keluarga Wang juga tertarik untuk membuatnya berada di pihak mereka. Kalau tidak, Wangxi yang memiliki banyak konflik dengannya sebelumnya tidak akan muncul. Namun, Si Hao tidak ingin pergi ke sana, tidak ingin masuk ke keluarga Wang. Ketika keluarga Jin mendengar berita itu, mereka sangat tidak puas. Bagaimanapun, Jin Zhan masih hidup, tetapi keluarga Wang mengirim Wangxi untuk menemui Huang. Apa artinya ini? Beberapa hari kemudian, pertemuan terakhir generasi muda terjadi. Cukup banyak orang tiba di akademi. Ketika mereka melihat Huang, mereka memintanya untuk tinggal, tetapi ada juga yang hanya datang untuk minum dan mengobrol dengan riang, mengadakan pertemuan terakhir. Setelah pertempuran di perbatasan yang terpencil, banyak klan ingin kembali. Adapun para ahli muda itu, mereka semua akan kembali ke kampung halaman mereka juga. Mereka datang dari tempat yang berbeda, tersebar di 9 langit 10 bumi. Secara umum, kecuali itu adalah makhluk tertinggi atau beberapa kekuatan besar, bepergian di antara tanah kuno yang berbeda ini sangatlah sulit. Itu sampai pada titik di mana ada beberapa tempat yang sangat sulit untuk dimasuki. Ini berarti bahwa begitu beberapa orang pergi, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi selama bertahun-tahun. Pertemuan terakhir itu sangat damai. Banyak orang datang, misalnya Exilet Immortal, Raja 10 Mahkota, dan Daoist Qi Gu. Bahkan Tuo Gu Yulong, Qi Hong, dan yang lainnya dari Imperial Pass, orang-orang ini yang tidak pernah pergi jauh dari Imperial Pass, meninggalkan rumah mereka selama masa damai ini. Kami kehilangan banyak orang. Seseorang berkata sambil mendesah. Ada beberapa jenius hebat yang tidak akan pernah muncul lagi. Mereka sudah tewas dalam pertempuran. Contohnya, Yi Yi dari Akademi Suci, yang menakjubkan dan cemerlang, tetapi akhirnya terbunuh di luar Imperial Pass, tubuhnya langsung meledak, bahkan tidak ada mayat yang tersisa, meninggal dengan sangat menyedihkan. Ada juga Lanxian, kondisinya tidak diketahui. Tubuhnya hancur di Desolate Border, tetapi benih yang sempurna bersinar, membawa sebagian daging dan jiwanya pergi. Namun, setelah beberapa hari berlalu, masih belum ada berita tentangnya. Ada juga Jin Zhan, meskipun dia diselamatkan oleh harta rahasia klan, akhir-akhir ini, orang-orang keluarga Jin selalu sangat khawatir. Fondasi daonya telah terluka, apakah dia bisa pulih atau tidak sangat sulit untuk dikatakan. Tuo Gu Yulong menghela napas ringan.
Ada terlalu banyak yang meninggal. Bahkan seseorang sekuat dia, setelah pertempuran itu, dia hampir lumpuh. Hari itu, tombak seseorang menusuk tubuhnya, membuat separuh tubuhnya meledak. Yang paling membuatnya emosional adalah bahwa tunangannya meninggal. Salah satu dari 4 Phoenix keluarga Wei, benar-benar terbunuh di depan matanya, darahnya seolah masih mengalir di depan matanya. 4 Phoenix keluarga Wei, setelah pertempuran itu, mereka hanya memiliki 2 yang tersisa. Setelah pertempuran itu, bakat-bakat muda luar biasa dari 9 surga hanya bentrok sebentar dengan pihak lain, tetapi mereka kehilangan setengah dari jumlah mereka. Korban-korban ini benar-benar sangat mengejutkan. Awalnya, masih sangat tenang, minum dengan ringan. Akhirnya, semua orang akhirnya melepaskan diri. Itu karena mereka semua tahu bahwa pertempuran besar telah berakhir. Sejak saat itu, mereka akan hidup terpisah satu sama lain, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu lagi di kehidupan ini. Pada akhirnya, beberapa orang mabuk. Banyak dari mereka tertawa, menangis, mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya. Saudaraku meninggal dengan sangat menyedihkan. Dia menyerahkan nyawanya di depan Imperial Pass untuk menyelamatkanku. Seorang anak muda menangis. Wei Min, hari itu karena aku tertusuk tombak seseorang sehingga kamu berlari karena khawatir. Pada akhirnya, kamulah yang mati. Sungguh sulit bagiku untuk menemukan kedamaian. Tuo Guyulong menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa kematian tunangannya sebagian besar karena dia. Ini adalah akibat perang. Banyak orang tidak dapat melepaskan diri dari pertempuran itu. Beberapa orang menangis, beberapa orang tertawa. Ada yang lain yang penuh dengan semangat juang. Pada saat itu, banyak orang yang dikenal ingin bertukar petunjuk dengan Si Hao, misalnya, Raja 10 Mahkota, serta keturunan pelindung Duguyun. Namun, dia menolak semuanya. Semuanya, jaga diri kalian baik-baik. Selamat tinggal. Pada akhirnya, Si Hao bangkit berdiri, melangkah lebar ke kejauhan. Lembaga Dewa Surgawi, kedalaman terdalam, di atas panggung pengorbanan yang sangat besar terdapat sebuah kapal perang. Kapal itu berwarna hijau tua, mengalir dengan kilau metalik. Sekelompok anak berdiri di atasnya, tepatnya, keturunan darah pendosa. Sekarang, mereka tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping, sudah lama berganti dengan pakaian baru. Anak-anak itu tidak lagi kotor, dicuci bersih, memperlihatkan wajah-wajah kecil mereka yang lembut. Perang besar berakhir, darah dan tulang bersemi. Kekacauan Desolate Border berakhir. Mereka akan mengikuti Si Hao jauh, memulai hidup baru. Mereka semua merasa sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat, pada saat yang sama sedikit tersesat. Selamat tinggal. Anak-anak di kapal perang semua melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang mengirim mereka pergi. Jaga diri, semuanya. Kata Si Hao, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Di luar altar, ada banyak orang. Misalnya, Exiled Immortal, Great Sutuo, Putri Yao Yu, bahkan Wang Xi. Di antara mereka, Chang Gongyan, Cao Yusheng, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya tentu saja tidak hilang. Beberapa mata mereka menjadi masam. Setelah hari ini, mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Sekarang Huang memilih untuk kembali, menuju alam bawah. Jika dia ingin meninggalkan penjara itu lagi, itu akan sangat sulit. Selain itu, dilihat dari kondisi mentalnya, sepertinya dia tidak ingin keluar lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan tinggal berjauhan, tidak diketahui kapan mereka bisa bertemu lagi. Mengapa kamu harus pergi? Kelinci kecil itu meneteskan air mata, benar-benar menangis. Suatu hari, aku akan turun untuk mencarimu. Aku berharap suatu hari tiba saat kita bisa bertemu denganmu lagi. Siapa tahu, mungkin aku akan dikuburkan olehmu saat itu. Suara Cao Yusheng serak. Dia tidak pernah melupakan ramalan yang dikatakan gurunya kepadanya. Lama menduga bahwa orang yang seharusnya muncul adalah Si Hao. Setelah aku melihat-lihat 9 surga sedikit lagi, aku akan kembali ke 3000 provinsi. Jaga dirimu, kata Chang Gongyan. Pada kenyataannya, ada sekelompok orang yang kembali ke 3000 provinsi, tetapi mereka belum pindah, memilih untuk sementara waktu tetap berada di 9 surga, mengunjungi berbagai sekte, serta gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar terlebih dahulu. Mereka akhirnya tiba di 9 surga di atas, begitu mereka kembali, akan sulit untuk kembali lagi. Si Hao melihat ke arah itu. Dari sekelompok besar orang yang awalnya datang dari 3000 provinsi, tidak banyak yang tersisa sekarang.
Teng Yi, Zhen Gu, Feng Wu, dan yang lainnya masih hidup, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka semua layu, tulang-tulang terkubur di tanah asing. Sungguh disayangkan aku tidak bisa bertarung denganmu. Bahkan jika aku kalah, itu akan menjadi kekalahan yang menyenangkan. Raja 10 Mahkota mendesah. Gerakannya kuat, seperti Raja Muda. Orang aneh sepertimu dengan pohon gila itu, siapa yang mau bertarung denganmu? Bahkan pukulan acak darinya akan benar-benar menghancurkan tempat itu. Kata Cao Yusheng. Ini tentu saja menggoda. Semua orang tahu bahwa Raja 10 Mahkota ingin melawan Si Hao, dan dengan sifatnya, dia secara alami tidak akan menggunakan pohon dunia muda. Tiba-tiba, tangisan keras terdengar. Semut bertanduk surgawi sangat patah hati. Si Hao, kamu bilang kamu akan pergi bersamaku untuk membunuh Hiwu Shuang, tapi, kita bahkan tidak membunuh keturunannya. Aku tidak bisa menerima ini. Semua saudara laki-laki dan perempuanku mati di tangan Hiwu Shuang. Ini sangat penuh kebencian. Aku harap kamu tidak akan tetap putus asa, bahwa kamu dapat keluar dari penjara itu dengan kuat suatu hari nanti, membantai jalanmu ke sisi lain bersamaku. Ini adalah kata-kata kesedihan, serta kata-kata yang dimaksudkan untuk menyemangati Si Hao. Namun, ini membuat ekspresi semua orang berubah. Sekarang, pertempuran besar berakhir, benar-benar tidak banyak orang yang bersedia memasuki Desolate Border lagi. Ada terlalu banyak roh heroik yang terkubur di sana. Secara komparatif, tidak banyak orang yang meninggal di dunia ini. Jika Imperial Pass ditembus, maka itu tidak terbayangkan. Pada saat-saat terakhir, Raja Langit Kecil dari Akademi Abadi, 9 dunia bawah Ao, dan yang lainnya yang sebelumnya berselisih dengan Si Hao juga datang untuk mengantarnya pergi. Mereka melambaikan tangan ke arahnya, segelas anggur menghapus semua dendam. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi apa yang tidak bisa mereka tinggalkan? Si Hao tergerak. Dia mengeluarkan baju besi biru, berkata, Raja Langit Kecil, kembalikan ini. Dengan jabat tangannya, baju besi itu terbang keluar. Aku ditipu, untaian energi abadi tambahan apa? Di alam pemisah diri, itu tidak memiliki banyak efek lagi. Si Hao berkata sambil tersenyum. Baju zirah ini dikenal sebagai harta rahasia yang tak ternilai, karena dapat memungkinkan pemakainya memiliki untaian energi abadi ekstra. Saat itu, Si Hao merebutnya dari individu dari Akademi Abadi yang memprovokasi dia. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ada beberapa hukum alam langit dan bumi yang tidak dapat dilawan. Aku akan memberikannya kepadamu, tinggalkan saja dengan anak-anak itu, atau berikan kepada muridmu. Raja Langit Kecil melambaikan tangannya, mengirimkannya kembali. Baiklah. Si Hao tidak bertengkar dengannya tentang ini. Altar bersinar, menjadi sangat menyilaukan, akan membuka jalan kuno yang mengarah ke 3.000 provinsi. Kali ini, mereka tidak melewati Imperial Pass atau perbatasan terpencil. Sekelompok tokoh tua yang secara pribadi mengoperasikan formasi, membuka jalan bagi Si Hao. Di altar, cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan tak berujung, melonjak dengan kehidupan. Kau datang? Si Hao bertanya pada Si Yi di bawah altar. Mereka datang dari tempat yang sama. Aku tidak. Si Yi menggelengkan kepalanya. Dia memilih untuk tetap tinggal, tidak kembali ke 8 wilayah alam bawah. Sebuah jalan muncul, menembus dunia. Kapal perang itu mengeluarkan suara weng. Itu mulai berangkat, masuk ke dalam. Si Hao berbalik untuk terakhir kalinya, matanya melewati wajah-wajah yang dikenalnya satu demi satu. Dia melihat King Yi terbang dari kejauhan. Dia melambaikan tangannya, meneriakkan beberapa kata. Namun, dia tidak bisa mendengarnya lagi. Kecemerlangan ilahi melonjak. Si Hao dan kapal perang itu menghilang. Di dalam lorong spasial, kapal perang hijau emas bergerak dengan mantap, melewati dinding alam. Seseorang bahkan samar-samar dapat melihat bintang-bintang di kosmos hitam, luas dan tak terbatas. 10 bumi dari 9 surga 10 bumi bukanlah bintang, melainkan semua benua kuno, setiap bagiannya sangat besar tak tertandingi. Ada lautan berbintang tak berujung yang memisahkan mereka, bahkan dinding alam menghalangi jalan. Jaraknya sangat jauh, pembudidaya biasa tidak dapat menemukan benua besar kuno lainnya, bahkan jika mereka terbang selama lebih dari 100 kehidupan. Adapun 9 surga, pasti ada jalan alam di jalan, masing-masing di ruang misteriusnya masing-masing. Kekuatan Dao yang besar relatif lebih lengkap dan menakutkan. Apa itu?
Ada sebuah kapal. Tiba-tiba, seorang anak berteriak kaget. Di kejauhan, ada sebuah kepingan kuno, sangat besar, seluruhnya hitam pekat, diwarnai darah. Itu diam-diam lewat. Si Hao terkejut, ekspresinya segera berubah. Ci. Kemudian, di wilayah lain, cahaya abadi melonjak. Dia melihat seseorang naik ke keabadian di batas-batas hujan cahaya. Area itu terlalu cemerlang. Mencapai keabadian? Seorang gadis muda berteriak kaget, wajahnya yang kecil kemerahan penuh rasa ingin tahu. Si Hao terkejut. Mengapa dia akhirnya menghadapi hal seperti ini? Wenglong. Sebuah istana muncul, melonjak dengan energi kacau, megah dan bermartabat, naik dan turun di kejauhan. Ekspresi Si Hao serius, terguncang dalam hati. Ini benar-benar tidak biasa, peristiwa besar yang sangat menakutkan. Kapal kuno berwarna hitam berlumuran darah, istana kuno yang melepaskan energi kacau, serta adegan kenaikan abadi, ini adalah 3 hal paling menakutkan yang dia temui sepanjang perjalanan spasial ini. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang mau menghadapi salah satu dari hal-hal ini. Karena jika bertemu salah satu dari hal-hal ini, bisa berarti kematian. Hari ini, Si Hao benar-benar bertemu dengan ketiganya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? 3 hal yang paling menakutkan semuanya muncul pada saat yang sama. Dia membuka mata surgawinya, dengan hati-hati memeriksa hal-hal ini. Ada yang tidak beres. Tempat itu disertai oleh aura temporal, kekuatan sungai waktu. Bayangan sejarah, jejak waktu? Dia sekarang sedikit rileks. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan 3 hal yang paling tidak menguntungkan ini yang membuat kebanyakan orang putus asa dari masa lalu hingga sekarang sambil membawa anak-anak ini, maka itu pasti akan sangat merepotkan. Hong! Di kejauhan, sungai waktu yang panjang membentang. Benar saja, entah bagaimana, itu memicu gambar-gambar sisa ini. Si Hao tampaknya telah menyaksikan sebagian sejarah. Namun, segera setelah itu, dia terkejut, karena dia melihat sosok yang tidak jelas yang hancur, berlumuran darah, terbelah menjadi 6 bagian yang mengalir ke 6 arah yang berbeda. Apakah orang ini membagi dirinya sendiri dan menyegel dirinya sendiri? Mengapa begitu intens? Kemudian, dia melihat Immortal Smelting Pot, sebuah makam besar, dan juga sebuah lautan. Semua hal ini berlalu dengan cepat, terlalu cepat. Tidak mungkin anak-anak bisa melihat semua hal ini, karena bahkan dengan kultivasi Si Hao, dia hanya bisa menangkap beberapa bayangan. Ini semua adalah fragmen waktu yang tertinggal dari zaman kuno, jejak waktu, bayangan spasial masa lalu. Dia tetap diam, tidak mengatakan apapun, pertempuran besar Desolate Border telah berakhir, sudah berakhir. Namun, dia malah merasa dunia ini tampaknya menjadi lebih mendung, bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kapal perang hijau itu bergetar, bergegas keluar dari lorong spasial, tiba di tujuannya 3.000 provinsi. Paman, apakah kita sudah sampai? Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun mengangkat wajah kecilnya, bertanya dengan gugup tetapi juga bersemangat. Ini adalah stasiun relay, tetapi kita sekarang sudah dekat. Kita akan tinggal di sini selama beberapa hari pertama. Kata Si Hao. Dia akan mencari beberapa keluarga kuno, bertanya kepada mereka tentang jalan menuju alam bawah. 3.000 provinsi, aku telah kembali. Si Hao menghela napas. Bumi yang luas ini tak terbatas. Ini adalah tempat rasa syukur dan dendam, banyak hal terjadi di sini. Dia merasa sedikit sentimental. Saat itu ketika dia pertama kali memasuki alam yang lebih tinggi, dia masih remaja. Dalam sekejap, bertahun-tahun berlalu. Dia sekarang sudah bisa mengabaikan satu wilayah. Organisasi pembunuh negara surgawi, serta Taman Bunga Matahari Iblis, Bumi Dunia Bawah, Istana Abadi, Klan Surgawi, apakah kalian semua baik-baik saja? Mata Si Hao dingin. Saat itu, semua warisan ini ingin menyingkirkannya. Perbatasan terpencil sedang mengalami masalah, namun tidak ada dari kalian yang menunjukkan diri. Sekarang dunia sudah damai, apakah kalian semua akan muncul sekarang? Si Hao merasa marah di dalam hatinya. Hanya saja, benua besar ini jelas tidak sederhana, karena mungkin ada seorang abadi yang berjuang di ambang kematian di sini. Di tanah yang luas ini, ada seorang abadi sejati yang terbaring tak berdaya, tidak muncul dalam pertempuran besar di Desolate Border.
Ini benar-benar membuat orang lain menghela nafas. Apa yang bisa mereka katakan? Paling tidak, Si Hao tahu bahwa ada satu yang tinggal di Istana Abadi. Ini sudah dikonfirmasi. Si Hao sejenak linglung, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya. Kepulangannya ke 3.000 provinsi kemungkinan besar bukan rahasia. Banyak orang mungkin sudah mengetahuinya. Dia berhati-hati, tidak menjadi ceroboh karena tingkat kultivasinya saat ini. Dia akan segera pergi, jadi dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika dia berada di 9 surga, semuanya cukup damai, tidak banyak insiden yang terjadi. Bahkan keluarga jin yang berselisih dengannya memainkan peran mereka, tidak mencari masalah. Ini secara alami terkait dengan Jin Taijun yang sedang dalam kondisi kritis, pulih dalam pengasingan saat ini. Yang lebih penting adalah reputasi Si Hao menjadi terlalu besar setelah pertempuran di Desolate Border, memberikan kontribusi yang gemilang. Saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, mereka tidak akan menentang keinginan universal orang-orang. Keberadaan makhluk abadi yang hidup benar-benar membuat seseorang sulit untuk merasa tenang. Si Hao mendesah. Dia datang ke 3.000 provinsi, tetapi harus waspada. Kakak, kemana kita akan pergi? Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun bertanya, wajahnya bulat dan kemerahan seperti apel besar. Anak-anak ini semua sangat dekat dengannya, tetapi cara mereka memanggilnya semuanya berbeda. Beberapa dari mereka suka memanggilnya paman, sementara beberapa memanggilnya kakak. Fondasi dan bakat anak-anak ini semuanya hebat, semuanya adalah benih kultivasi yang paling berharga. Si Hao merawat mereka dengan baik, berharap mereka dapat tumbuh menjadi surga yang mencapai pohon-pohon besar. Aku akan mengunjungi beberapa orang, membawa mereka pulang. Kata Si Hao. Ketika dia memastikan di mana dia berada, dia menemukan bahwa tempat ini tidak terlalu jauh dari provinsi iblis, sehingga segera memutuskan untuk bergegas, mencari kakeknya sendiri, Si Zongtian. Kakeknya, kakek 15, dikenal oleh orang-orang sebagai Dewa Iblis Agung. Dia seharusnya berada di provinsi iblis, tinggal di pegunungan berapi. Hati Si Hao sudah bulat untuk kembali ke rumah, jadi dia benar-benar ingin segera bertemu kakeknya. Setelah berpisah beberapa tahun, apakah dia masih baik-baik saja? Dia dan kakeknya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi dia bisa merasakan cinta kakeknya kepadanya, yang sebelumnya mempertaruhkan segalanya demi hidupnya. Terlepas dari apakah itu pertempuran besar di negara batu di alam bawah atau konfrontasi melawan gunung abadi di alam atas, semua itu membuat Si Hao sangat tersentuh. Ketika dia masih muda, demi mendapatkan darah Pisiu yang sebenarnya, kakek 15 kehilangan lengannya, orang bisa melihat betapa orang ini peduli padanya. Kapal perang berwarna hijau ini terbang di langit, kecepatannya luar biasa. Ia bergerak menembus awan dan kabut, tanpa perlu menggunakan altar apapun, langsung melesat maju. Di bawah awan dan kabut, di tanah, sungai-sungai besar membentang, gunung-gunung besar menjulang tinggi, pemandangannya sangat megah. Mereka memasuki Provinsi Iblis, tiba di tanah ini. Provinsi Iblis, alasan mengapa ia memiliki nama ini adalah karena ada warisan yang menempati tanah kuno ini, Gunung Anggrek Hitam. Banyak bunga matahari hitam tumbuh di sini. Tempat itu dikenal sebagai Taman Bunga Matahari Iblis, pembudidaya tanaman yang kuat tinggal di sana. Selain itu, provinsi ini selalu dalam kekacauan dari dulu hingga sekarang. Tempat yang dilanda perang, iblis berkeliaran di tempat ini sepanjang tahun. Kapal perang hijau emas itu melambat. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Apakah kakeknya masih di sini? Atau apakah ia pergi untuk mengembara? Apakah ia akan kembali? Ini adalah dataran tinggi yang membentang ratusan ribu li, sangat kering dan layu, tidak bernyawa. Tak lama kemudian, kapal memasuki hamparan gunung berapi. Si Hao melompat keluar, langsung menyelam ke bawah. Namun, tempat ini sangat sunyi, tidak merasakan aura Dewa Iblis Agung. Ada beberapa gunung berapi yang melonjak dengan magma, asap di mana-mana, sangat menakutkan. Itu seperti pemandangan dari neraka. Ada beberapa gunung berapi yang telah lama meletus, mengering, sekarang tidak lagi beraktivitas. Kakek! Si Hao memanggil dengan lembut, tetapi suaranya dapat bergema melalui 100.000 li, terpancar jelas ke setiap sudut. Namun, tidak ada yang menjawab, tidak ada kakek Dewa Iblis Agung 15 yang terlihat. Si Hao tidak bergerak, merasa sangat sedih. Dia ingin segera bertemu dengan kakeknya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Dia jelas telah pergi selama bertahun-tahun, karena tidak ada tanda-tanda penghuni di sini. Berkeliaran di dunia. Si Hao menemukan 3 kata ini. Itu sangat sederhana, ditulis untuknya, ditinggalkan oleh kakek 15.
Seharusnya masih ada kata-kata lain. Hanya saja, letusan gunung berapi itu menggerogoti dinding magma. Kakek 15 tidak dalam bahaya. Pergi dengan tenang, hanya bepergian. Si Hao bisa merasakan jenis emosi ini dari 3 kata itu. Ini membuatnya melepaskan napas lega. Setelah mendesah ringan, Si Hao merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Dia kembali ke kapal perang hijau emas. Paman, kamu tidak menemukan kakek? Seorang gadis kecil bertanya. Mereka sudah tahu untuk apa Si Hao ada di sini. Ayo pergi, kita akan bertemu dengannya di masa depan. Kata Si Hao. Kapal perang itu melintasi langit. Kecepatannya tidak secepat itu, perlahan pergi. Si Hao menahan keengganan, terus-menerus berputar, berharap melihat kakeknya kembali. Di depan, kekosongan berguncang hebat. Kapal perang lain yang berwarna merah tua muncul, seolah-olah berlumuran darah, penuh energi ganas. Kapal itu melesat keluar dari kekosongan, hampir menabrak kapal perang hijau itu. Jelas bahwa seseorang sedang bergerak melalui kekosongan, baru saja keluar dari celah spasial yang besar. Si Hao mengerutkan kening, mengendalikan kapal perang, menyingkir. Namun, yang tidak dia duga adalah seberkas cahaya pedang melesat, langsung menebas ke arah kapal perang mereka. Energi pedang itu sangat dingin, membawa niat kehancuran, berdarah dingin dan kejam, siap membunuh semua orang di kapal. Si Hao menjulurkan jarinya. Dengan goyangan ringan, energi pedang itu tersebar. Dia berdiri di depan kapal, menatap ke depan dengan dingin. Ketika kapal perang negara surgawi bergerak, siapa yang berani menghalangi jalannya? Di depan kapal, seseorang memarahi. Ketika mendengar bahwa itu adalah negara surgawi, ekspresi Si Hao langsung menjadi dingin. Organisasi pembunuh ini sangat berdarah dan terkenal, melakukan banyak sekali kejahatan. Dulu, dia juga pernah menjadi sasaran sekte ini. Bahkan penguasa negara surgawi sebelumnya pernah bertindak melawannya. Tidak perlu lagi membicarakan generasi muda mereka. Sebelumnya, dalam kompetisi 3.000 provinsi, anak dewa negara surgawi dan yang lainnya telah mengepung Si Hao. Namun sayangnya, mereka semua dibunuh oleh Si Hao pada akhirnya. Tentu saja, jika hanya bagian ini, maka itu saja, Si Hao tidak akan menyimpan kebencian seperti itu. Di dalam hatinya, selalu ada rasa sakit. Dia tidak pernah lupa betapa menyedihkannya kakek hantu meninggal. Di alam bawah, kakek hantu paviliun penyembuhan surga dibunuh di zaman kuno tepatnya oleh negara surgawi. Sementara jiwa sisa kakek hantu sebelumnya telah mengikuti Si Hao selama beberapa waktu. Si Hao mengulurkan jarinya, tetapi kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan suara dang, kapal perang merah tua itu segera meledak, hancur berkeping-keping. Siapa? Di dalam kapal perang besar itu, terdengar suara yang sangat marah. Pada saat yang sama, seluruh kapal perang itu meredup, terlebih lagi menghilang dengan cepat. Ini adalah cara negara surgawi melakukan sesuatu, selalu melakukan serangan tersembunyi. Begitu mereka menghadapi permusuhan, mereka akan bertarung atau segera bersembunyi, lalu membunuh target mereka. Si Hao mengeluarkan ejekan ringan. Di langit, petir tak berujung muncul, menenggelamkan kehampaan. Kemudian, tempat itu langsung meledak. Kapal perang yang rusak itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Senior, ada sedikit kesalahpahaman. Di kapal perang, seseorang berbicara, merendahkan posisi mereka, dan langsung menjadi lemah. Kemudian, seorang pria kekar muncul, seorang pria paruh baya, berbicara, Saudara Dao, tolong redakan amarahmu. Kami tidak sengaja menyinggungmu. Namun, bagaimana Si Hao bisa percaya bahwa mereka bersikap masuk akal? Baru saja, mereka akan menghancurkan kapal perang hijaunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang jahat ini hanya bertindak fleksibel sesuai dengan situasi, menyadari bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Tiba-tiba, orang itu terkejut, berkata dengan suara gemetar, kamu. Si Hao. Saat itu, potret Si Hao telah tersebar melalui beberapa sekte besar, banyak orang mengenalinya. Pria parubaya ini adalah bagian dari tingkat yang lebih tinggi di negara surgawi, jadi dia tentu saja melihat potret ini sebelumnya. Pada saat ini, wajah pria parubaya itu menjadi pucat, langsung merasakan sakit kepala yang hebat, keringat mengalir di dahinya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sebenarnya bocah nakal yang membawa malapetaka inilah yang dia temui. Si Hao. Yang lain juga merasa ngeri, karena baru-baru ini, beredar rumor bahwa Si Hao di masa lalu telah bangkit dengan cepat, namanya bergema di 9 surga,
terlebih lagi telah menyapu terlalu banyak musuh di Desolate Border, dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Sekarang, beberapa orang sudah tahu bahwa pemuda di masa lalu itu menentang surga, sangat kuat hingga mereka tidak dapat melawannya. Di mana fondasi negara surgawi berakar? Si Hao bertanya, suaranya terlalu acuh tak acuh. Karena mereka benar-benar bertemu satu sama lain, dia benar-benar ingin melakukan perjalanan ke negara surgawi. Hanya saja, negara surgawi terlalu misterius. Bagi orang luar, meskipun mereka tahu di mana istana nominal itu berada, mereka tidak tahu di mana warisan itu berada. Itu karena negara surgawi juga tahu bahwa sebagai organisasi pembunuh, mereka menimbulkan terlalu banyak dendam, tidak mungkin mereka dapat mengungkapkan tanah leluhur negara surgawi mereka yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Pria parubaya ini gemetar. Itu karena dia merasakan betapa kuatnya si Hao. Aura mengerikan menyebar, membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Jika memang begitu, maka kau bisa melanjutkan perjalananmu. Si Hao tidak banyak bicara, sebuah tangan terulur. Kapal itu hancur berkeping-keping, beberapa pembunuh juga berteriak, semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Pria parubaya itu mengeluarkan raungan besar. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, melawan dengan semua kultivasinya, masih terlalu sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Dia juga meledak, tubuh dan jiwanya terhapus. Si Hao tenang di dalam, tidak menunjukkan belas kasihan, tidak merasa bersalah juga. Itu karena mereka adalah sekelompok pembunuh, terkenal, jahat hingga ekstrim, semuanya perlu dihukum. Jika itu adalah warisan lainnya, bahkan jika mereka memiliki dendam padanya, dia tidak akan membunuh mereka semua secara langsung tanpa berpikir dua kali. Berhenti, siapa yang berani bertindak tak terkendali di provinsi iblisku? Di kejauhan, fluktuasi terdengar, raungan rendah terkirim. Siapa kau? Tanya si Hao. Tetua kedua Taman Bunga Matahari Iblis. Di kejauhan, seseorang mengirimkan suara, terlebih lagi bertanya langsung, ya aku datang untuk menyambut teman Dao Negara Surgawi, kau membunuhnya? Jelas bahwa orang itu hanya tahu betapa serius dan mengerikannya situasi itu setelah tiba. Ekspresinya langsung menjadi tidak wajar. Kemudian, dia berbalik untuk lari. Dia benar-benar sangat ketakutan. Seseorang dari tingkat yang lebih tinggi di negara surgawi langsung ditampar sampai mati, semua pembunuh di kapal terbunuh. Ini jelas bukan masalah kecil. Taman Bunga Matahari Iblis? Aku baru saja akan melihatnya. Kata si Hao. Suaranya agak dingin. Saat itu, penguasa demonik Sunflower Garden juga mencoba membunuhnya. Karena dia ada di sini, maka dia tentu saja harus mengunjungi mereka, melihat seberapa kuat orang ini. Si Hao bangkit, menarik singa emas di belakangnya, meninggalkan kapal perang. Dia mengecilkan kapal perang dengan kemampuan ilahi yang hebat, mengumpulkannya ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia duduk di punggung singa yang tak kenal takut, langsung menuju ke Taman Bunga Matahari Iblis. Singa emas itu mengambil dan mengeluarkan awan asap, kabut emas yang samar-samar saat ia mengelilingi segalanya, menutupi gunung dan sungai. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ia membawa si Hao maju, melintasi awan. Tubuhnya kuat, surai emasnya menjuntai hingga ke cakar depannya, tampak sangat ganas. Singa ini, lupakan tentang 3.000 provinsi, bahkan di 9 surga, ia adalah makhluk yang sangat ganas. Ia memiliki garis keturunan yang langka, karena singa tak kenal takut sudah sulit ditemukan di zaman sekarang ini. Spesies ini sangat kuat, berapa banyak orang yang bisa menjadikan mereka sebagai tunggangan? Saat ini, singa ini penuh dengan amarah. Ia adalah singa tak kenal takut yang agung yang menelusuri kembali leluhurnya, spesies yang berani menantang Raja Biksu Abadi saat itu. Ia adalah pewaris generasi ini, namun ia berakhir sebagai tunggangan yang lain. Singa emas itu mengeluarkan raungan. Meskipun mendung, ia masih mengguncang gunung dan bumi. Jika bukan karena si Hao yang menamparnya, membuatnya menahan riak dao besar yang menakutkan, siapa yang tahu berapa banyak gunung dan sungai di bawahnya yang akan runtuh. Meskipun demikian, dalam jarak puluhan ribu li, puncak gunung berguncang, pohon-pohon tua patah, angin kencang bertiup kencang. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Tanah suci pembudidayaan tanaman, Taman Bunga Matahari Iblis, berada tepat di depan mereka, sudah tidak terlalu jauh. Cahaya gelap kabur, energi keberuntungan meningkat. Ras bunga matahari iblis tinggal di tempat ini, spesies yang sangat kuat dengan asal-usul yang misterius. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Meskipun bernama Taman Bunga Matahari Iblis,
Tempat itu berada di dalam gunung. Tempat ini dikenal sebagai Gunung Anggrek Hitam. Ini adalah tempat yang memiliki reputasi besar di 3.000 provinsi. Penguasa Taman Bunga Matahari Iblis disebut Raja Iblis oleh beberapa orang. Kekuatannya hebat, kekuatan magisnya dalam dan mendalam, keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, mereka yang mendapat informasi lebih banyak lebih takut pada master sekte lama di belakangnya. Itu adalah Raja Iblis tua yang sebenarnya, kekuatan magisnya mengejutkan dunia. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu bahwa Raja Iblis tua ini masih hidup. Gunung besar itu megah dan mengesankan. Mereka tiba di Gunung Anggrek Hitam. Gerbang gunung itu luas, pohon-pohon kuno menjulang tinggi di dalamnya satu demi satu. Ada bunga matahari iblis yang menghadap matahari yang mengalir dengan cahaya hitam, membuat esensi spiritual di sini sangat kaya. Singa emas itu mengeluarkan raungan besar saat memasuki sini. Si Hao tidak menghentikannya, turun dari surga sambil menungganginya begitu saja. Awan dan kabut membumbung tinggi, menyebar ke tempat ini. Tidak peduli bagaimana mereka memandang singa emas itu, dia tampak seperti makhluk ganas yang hebat. Ketika dia meraung, seluruh gerbang gunung berguncang tanpa henti. Ketika dia mendarat di tanah, tangga batu kapur di depan gerbang benar-benar runtuh. Beberapa prasasti tebing iblis semuanya meledak, puing-puing berhamburan ke langit. Orang harus memahami bahwa ini semua adalah prasasti dewa yang memiliki kekuatan sihir tambahan. Formasi besar diletakkan di sekitarnya. Bahkan jika meteor dari luar angkasa menghantam, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Namun sekarang, ketika singa emas itu turun, hanya aura yang bocor keluar saja sudah membuat gerbang utama hampir meledak, seolah-olah sedang menghadapi nasib kehancuran. Siapa? Di depan gerbang gunung, seseorang berteriak. Ini adalah sekelompok ahli yang bertugas melindungi gerbang. Di belakang mereka ada cincin dewa hitam. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah ras bunga matahari iblis. Ini adalah cincin api hitam bawaan. Cepat dan mundur, jangan tanya lagi. Di langit, sebuah suara berteriak. Itu adalah tetua kedua dari Demonic Sunflower Garden, yang bergerak di depan singa emas, ingin melarikan diri kembali ke sini. Tetapi yang memalukan adalah dia malah tertinggal. Semua pembudidaya tanaman Demonic Sunflower Garden sangat kuat. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut, semuanya terguncang. Bahkan tetua kedua takut. Siapa sebenarnya orang ini? Huang, dia adalah Huang dari dulu. Pada akhirnya, seseorang mengenalinya. Si Hao tetap diam, tetapi singa emas itu maju, cakar emas raksasa turun, menghancurkan gerbang gunung. Gunung-gunung retak, puing-puing berhamburan ke langit. Itu seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, tangga batu kapur akan runtuh, gunung besar di sisinya runtuh. Semua pembudidaya tanaman tercengang. Singa ini terlalu menakutkan, kekuatannya tak tertandingi. Orang harus mengerti bahwa ada formasi besar yang melindungi tempat ini. Namun pada akhirnya, seolah-olah ia menginjak kertas mace. Bahkan tunggangannya seperti ini, bukankah ini berarti yang di punggung singa emas itu bahkan lebih menakutkan? Sekelompok orang tercengang. Para petinggi tahu tentang kejadian-kejadian di Desolate Border, sudah mengetahui tentang prestasi Huang, tetapi mereka yang berada di petinggi tidak. Berapa usianya? Tetapi Huang sudah menakutkan seperti ini? Kerumunan itu tercengang, tidak dapat mempercayai kenyataan di depan mata mereka. Apakah Huang datang untuk membalas dendam? Apakah dia akan melancarkan pembantaian di Demonic Sunflower Garden? Siapa yang bisa menolak? Di mana Raja Iblis? Cepat dan undang Raja Iblis keluar. Seseorang berteriak. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa tetua kedua telah lama menghilang. Semua orang terdiam. Bahkan para petinggi bertindak seperti ini, bagaimana yang lainnya seharusnya bertindak? Mereka semua melarikan diri ke dalam gerbang gunung. Si Hao juga tidak punya niat untuk membantai orang tak bersalah dengan sengaja, tidak ingin membersihkan darah taman bunga matahari iblis. Itulah sebabnya dia hanya duduk di punggung singa tak kenal takut, membiarkannya maju. Namun, jenis kekuatan ini masih membuat semua orang ngeri. Di dalam gerbang utama, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, istana-istana megah. Ini memang tanah suci, cahaya gelap menyebar, esensi spiritual kaya. Huang, apa artinya ini? Sebuah teriakan terdengar dari dalam gerbang gunung. Seseorang keluar untuk menghentikannya. Dulu, sekte Anda selalu ingin membunuhku. Hari ini, aku telah membawa diriku ke sini. Jawab si Hao. Huang membalas, hanya ini secara langsung.
Dia menyerbu gerbang utama mereka, membuat semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis terkejut. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Raja Iblis tidak ada di sini. Di kedalaman Gunung Anggrek Hitam, seseorang berkata dingin seperti ini. Si Hao tercengang. Dia datang justru untuk penguasa tempat ini, untuk melihat seberapa kuat dia sekarang, apalagi menyelesaikan dendam masa lalu di sini. Dia sebenarnya tidak ada di sini. Si Hao mendarat, turun dari punggung singa emas. Kakinya terinjak, membuat bumi besar retak. Semua puncak gunung berguncang hebat. Ini membuat ekspresi semua orang berubah lagi, merasakan gelombang tekanan yang mengerikan. Menamai diri sendiri Raja Iblis, kamu benar-benar cukup berani. Aku merasa seseorang seperti dia tidak pantas mendapatkan gelar ini. Itulah yang dikatakan Si Hao. Berani sekali. Di kedalaman Gunung Anggrek Hitam, beberapa teriakan terdengar pada saat yang sama. Kamu berani mempermalukan Taman Bunga Matahari Iblisku? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tidak ada bandingannya di bawah langit. Sekarang setelah kamu memasuki Gunung Anggrek Hitam, kami tidak akan mentolerir kecerobohanmu. Jelas bahwa sebagai warisan yang telah mendominasi 3.000 provinsi selama bertahun-tahun, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Pergi dan bawa Raja Iblismu keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan meratakan tempat ini dengan tanah. Si Hao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya, melepaskan auranya. Dunia langsung terguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai di tempat ini hampir runtuh. Kaca. Banyak tempat mengeluarkan suara seperti ini. Bahkan jika ada formasi yang melindungi tempat ini, banyak gunung suci masih meledak. Susunan formasi, senja dewa. Seseorang berteriak. Banyak pola muncul dari bawah tanah. Pola-pola itu mengalir seperti besi cair, sangat menyilaukan, dan juga sangat menakutkan. Ini adalah formasi hebat yang tersusun dari zaman kuno, yang mampu membunuh para dewa. Namun, ketika Si Hao meletuskan kekuatannya, banyak inti formasi di sini meledak. Si Hao tidak menyembunyikan kultivasi alam pelepasan diri miliknya. Energi darah mengalir deras ke matahari dan bulan, kekuatan ilahi membanjiri Gunung Anggrek Hitam. Dunia ini bergemuruh, hampir runtuh. Orang bisa melihat retakan besar muncul di mana-mana di angkasa dalam jarak ratusan ribu li, mencapai langsung ke kubah langit. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Saat ini, bahkan meteorit dari luar angkasa jatuh, menghantam tempat ini. Benar-benar surga dan bumi dalam kekacauan. Seluruh pegunungan hampir runtuh, Taman Bunga Matahari Iblis runtuh. Sementara itu, Si Hao tidak langsung mengambil tindakan, hanya melepaskan beberapa fluktuasi kekuatan magisnya. Energi darah yang paling kuat melonjak, hanya fluktuasi itu yang cukup untuk menebas bintang-bintang besar. Bunuh! Di dalam Taman Bunga Matahari Iblis, para petinggi menjadi marah. Ini benar-benar menghancurkan warisan mereka. Orang ini terlalu kejam, mereka harus mengaktifkan formasi kuno untuk mengambil inisiatif. Mereka mengambil tindakan, mengoperasikan formasi, mengepung dan menyerang Si Hao. Hanya saja, efeknya tidak begitu hebat. Bahkan jika ada formasi pembunuh yang menggemparkan surga, mereka sama sekali tidak dapat melukai Si Hao. Dia berdiri di sana, gerbang di dalam tubuhnya terbuka, cahaya jernih berputar-putar, membentuk penghalang di sekelilingnya, melindungi tubuhnya seperti cincin dewa. Kebal terhadap semua metode. Saat ini, Si Hao secara alami tidak terkalahkan. Semua serangan dinetralkan oleh cahaya di sekelilingnya, menekan semua serangan. Ketika dia melotot, tidak menahan diri, sepenuhnya melepaskan kekuatan sihirnya yang kuat, jenis fluktuasi itu berubah menjadi domain, mengunci langit dan bumi, meledakkan banyak inti formasi. Spanduk besar yang terbang ke arahnya meledak di udara satu demi satu, meledak menjadi bubuk. Inti formasi bangkit dari tanah satu demi satu, lalu berubah menjadi puncak dewa sebelum terbang ke arahnya. Tetapi semuanya meledak di langit, menjadi cahaya api yang menyilaukan, pecahannya berhamburan kemana-mana. Dia bagaikan Raja Iblis yang tiada tara saat berdiri di sana. Rambut hitamnya berkibar meskipun tidak ada angin, menghancurkan semua serangan ini, membuat formasi besar itu meledak. Di sekelilingnya, banyak orang memuntahkan darah, terhuyung mundur. Ini masih merupakan hasil dari Si Hao yang tidak ingin melakukan pembantaian, hasil dari dirinya yang mengendalikan diri. Suruh saja Raja Iblismu itu keluar untuk menemuiku, kata Si Hao dingin. Raja Iblis dan tuan tua itu tidak ada di sini. Mereka pergi mengunjungi teman-teman,
Kita tidak tahu kapan mereka akan kembali. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Semua orang terlalu terkejut, benar-benar ketakutan. Kekuatan jenis ini terlalu mengerikan, mungkin bahkan lebih besar dari Raja Iblis mereka, mirip dengan tuan tua mereka. Si Hao mendengus dingin. Lengan baju yang besar bergerak, angin kencang menyapu dunia ini. Banyak gunung besar terbang, menerjang cakrawala sebelum meledak berkeping-keping, pemandangannya terlalu menakutkan. Banyak orang merasa ngeri. Kemudian, bintik-bintik cahaya gelap bersinar, tubuh banyak orang menjadi kosong, kekuatan magis bocor keluar. Mereka berteriak ketakutan. Semua orang yang masih menunjukkan niat membunuh setelah mengetahui identitas Si Hao menemukan bahwa keterampilan dao mereka menurun, kekuatan ilahi melemah. Itu karena benih ilahi mereka terbang keluar. Sebagian besar pembudidaya tanaman di sini adalah bunga matahari iblis, kekuatan ilahi mereka terkonsentrasi pada benih iblis. Sekarang, mereka kehilangan semuanya, direbut oleh Si Hao. Beraninya kau? Di kedalaman gunung anggrek hitam, seorang tetua terbang keluar, energi iblis meluap ke surga. Dia berada di tahap akhir dari alam pemisahan diri, kultivasinya sangat kuat, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Ini adalah tetua agung Taman Bunga Matahari Iblis. Singa emas itu meraung, menghadap orang ini, menghentikannya. Raungan singa mengguncang langit dan bumi, membuatnya batuk seteguk darah. Semua orang tercengang. Kultivasi tetua agung Taman Bunga Matahari Iblis sangat hebat, namun dia bahkan tidak bisa menghentikan tunggangan Huang. Ini terlalu menakutkan. Puff! Salah satu cakar besar singa tak kenal takut menekan tubuh tetua itu. Satu cakar merobek lubang besar di tubuhnya. Raja Iblis dan Tuan Tua tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Tetua agung itu meraung. Beraninya kau mengancamku? Mata singa emas itu menampakkan kekejaman. Dengan suara peu, bagian atas kepalanya terkoyak. Sebuah cakar menancap, menghancurkan tengkoraknya, menghancurkan roh primordialnya. Maka, Taman Bunga Matahari Iblis menjadi sunyi senyap. Semua pembudidaya tanaman ketakutan, tetap diam karena takut. Si Hao melambaikan lengan bajunya, segera mengumpulkan ribuan jin biji bunga matahari hitam. Semuanya berkilau dan tembus pandang, esensi kekuatan ilahi, barang-barang penyembuhan yang hebat. Dia merasa membawa ini kembali ke desa batu akan menjadi hadiah yang sangat bagus. Selain itu, sekelompok besar anak-anak yang mengikutinya juga akan menikmatinya, dan itu juga dapat memperkuat energi darah dan jiwa mereka. Aku tidak ingin membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan, tetapi jika kau memprovokasiku terlalu jauh, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Si Hao. Kemudian, dia mengambil tindakan lagi, menerobos istana Taman Bunga Matahari Iblis. Segera setelah itu, lupakan Si Hao, bahkan mata singa emas itu pun mengerut. Itu karena ada terlalu banyak hal baik. Berbagai bahan ilahi yang menumpuk seperti gunung adalah satu hal. Di dalamnya, ada banyak obat-obatan spiritual, obat-obatan hebat, terlebih lagi beberapa wadah giok yang berkilau dan tembus pandang. Di dalamnya tersegel semua jenis benih bunga matahari iblis yang berbeda. Ini semua ditinggalkan oleh para pendahulu kita setelah mereka meninggal dalam meditasi. Benih ilahi, semua buah kekuatan magis dari para kultivator tingkat tua. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kita akan menyebut dendamku dengan Raja Iblis telah diselesaikan. Mulai sekarang, sektemu dan aku akan mengurus urusan kita sendiri. Kata Si Hao. Benih ilahi ini jelas merupakan hal yang baik. Mereka dapat membantu para jenius membangun fondasi dao agung mereka, yang mampu meningkatkan konstitusi seorang kultivator, garis keturunan, jiwa, dan hal-hal lainnya. Semua orang di Demonic Sunflower Garden berwajah pucat, tidak ada yang berani berbicara terlalu banyak. Anak muda, kamu sangat kuat. Tetapi tuan keluargaku juga memiliki latar belakang yang hebat. Menjadi sombong seperti ini, mungkin terlalu sulit bagi semuanya untuk berakhir dengan baik. Tepat pada saat ini, seorang tetua berbicara. Cakar dari singa emas mengirimnya terbang, tubuhnya hampir meledak, separuh daunnya yang lebih besar hancur. Orang ini sangat takut sehingga dia gemetar, tidak berani membuka mulutnya lagi. Singa tak kenal takut begitu buas, membuat semua pembudidaya tanaman di Taman Bunga Matahari Iblis menggigil ketakutan. Itu adalah seorang tetua, namun satu tamparan menghantamnya sampai tubuhnya compang-camping, sangat menakutkan. Istana berguncang, mengeluarkan suara gemuruh.
Itu karena Si Hao mencabutnya dari tanah, tidak meninggalkan apapun, bahkan fondasinya pun tergali. Dia akan membawa pergi semuanya. Penjarahan jenis ini terlalu menyeluruh, bukan? Semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang dirampok seperti ini, mengemasi semuanya dan membawanya pergi. Apa yang kamu lihat? Berhenti membuang-buang waktu, gerbang utama, istana, pavilion, cabut semuanya, aku akan membawa semuanya bersamaku ke alam bawah. Si Hao menendang singa emas itu. Singa ini meringis, sangat marah. Bahkan di tempat seperti sisi lain di mana para ahli muncul dalam jumlah besar, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini, bahkan klan kaisar. Garis keturunan singa tak kenal takut selalu menikmati status yang sangat tinggi. Tidak ada klan yang berani memandang rendah atau memperlakukannya dengan penghinaan. Namun sekarang, ia benar-benar menjadi tunggangan, menjadi pelayan. Jika kau berperilaku baik, aku akan mengembalikan kebebasanmu suatu hari nanti. Mo Dao adalah panutanmu, kata Si Hao. Singa emas itu segera berperilaku baik. Ia jelas tidak ingin menggendong Huang selama sisa hidupnya. Meskipun orang ini sangat kuat, ia tetap tidak ingin menjadi tunggangannya. Banyak istana giok berhiaskan permata di Gunung Anggrek Hitam tercabut, bahkan inti formasi yang relatif lebih baik pun direbut oleh singa emas itu. Orang-orang ini gila. Semua pembudidaya tanaman mengumpat dalam hati, berteriak dalam hati. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Apakah pasangan manusia dan binatang itu belalang? Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa dimanapun mereka lewat. Seberapa miskinnya alam bawahmu, bahkan membutuhkan gerbang dan istana gunung? Bahkan singa emas merasa sedikit malu dengan tindakannya, terlalu malu. Apakah itu berarti kau memiliki banyak hal baik padamu, sehingga kau meremehkan Taman Bunga Matahari Iblis? Si Hao meliriknya. Tidak. Semua yang ada padaku sudah kau rampas bersih. Singa emas itu menggelengkan kepalanya dengan semua yang dimilikinya, menolaknya, terlebih lagi mengerahkan lebih banyak energi untuk ini, meraih semua yang dilihatnya, melemparkannya ke dalam wadah spasial. Bandit! Perampok! Ini pada dasarnya benar-benar mengosongkan Taman Bunga Matahari Iblis kita. Ada tetua yang matanya menjadi merah, tetapi mereka hanya bisa berteriak dalam hati, tidak berani mengungkapkannya dengan lantang, karena ada dua bencana pembunuhan tepat di depan mata mereka. Menurut Si Hao, sekte besar yang dikenal sebagai kediaman Raja Iblis ini pasti memiliki harta karun yang mengejutkan setelah terkumpul selama jutaan tahun. Harta karun itu layak dibawa pergi sepenuhnya. Dia tidak lagi melakukannya sendiri, menyerahkan semuanya kepada singa emas. Sementara itu, dia sendiri meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan hati-hati memeriksa tempat ini. Melalui formasi, melalui aura Dao yang besar, dia sudah memperkirakan secara kasar kekuatan sebenarnya dari Taman Bunga Matahari Iblis. Itu memang sekte besar yang terkenal di 3.000 provinsi. Status Tetua Agung Gunung Anggrek Hitam sangat tinggi, kedua setelah Raja Iblis, pada tahap akhir alam pemisahan diri. Jika Raja Iblis tua lainnya itu tidak termasuk, maka dia seharusnya menjadi nomor 2 sekte ini. Raja Iblis seharusnya serupa. Si Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Secara komparatif, ini adalah warisan tingkat atas. Paling tidak, itu sangat tangguh di 3.000 provinsi. Itu karena dalam sekte kecil yang normal, mereka yang berada di alam dewa surgawi sudah bisa menjadi master sekte. Kebanyakan master sekte berada di Void Dao Realm, mereka adalah kekuatan utamanya. Sekte tingkat atas seperti Taman Bunga Matahari, warisan lama seperti ini, kebanyakan master sekte mereka berada di tahap akhir alam pemisah diri, dekat dengan alam pelepasan diri. Ini bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Hanya saja, Si Hao tidak pernah menyangka akan ada Raja Iblis tua lainnya. Orang ini tampak sangat misterius. Dia mencari dengan saksama di sini, dengan serius merasakan sekelilingnya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan aura master sekte yang lebih hebat itu. Mungkinkah Raja Iblis tua itu tidak sering kembali? Ketika Si Hao pergi, Gunung Anggrek Hitam tampak suram. Mereka belum pernah mengalami bencana seperti ini sebelumnya. Seluruh Taman Bunga Matahari Iblis dikosongkan. Manusia dan binatang itu benar-benar gila, membawa pergi segalanya, bahkan gerbang utama, istana, dan yang lainnya. Merebut ladang obat adalah satu hal, tetapi bahkan mata air suci itu digali. Mata air itu mengering, karena bahkan urat nadi suci di bawahnya direbut ke dalam artefak spasial singa emas. Semua orang di Taman Bunga Matahari Iblis tercengang, sudah hampir menangis. Apakah ini perampokan atau mengakhiri warisan mereka?
Satu-satunya hal yang beruntung adalah Raja Iblis seperti pemuda itu tidak melakukan pembantaian besar-besaran, tidak membersihkan tempat ini dengan darah. Siapa yang bisa mereka salahkan? Saat itu, Raja Iblis ingin membunuh Huang, pada akhirnya memprovokasi bencana besar seperti ini. Mereka menghela nafas, tidak dapat membencinya sebanyak itu bahkan jika mereka mencoba. Itu karena Raja Iblis dan Huang adalah musuh bebuyutan. Bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidup mereka sekarang sudah cukup baik. Si Hao dan Singa Emas itu pun pergi ke kejauhan, bergegas ke Provinsi Lima Elemen, ingin memasuki Gunung Abadi. Di sanalah orang tuanya, orang-orang yang dicintainya, serta sekelompok orang yang tidak akur dengannya berada. Dia pergi, tetapi apa yang ditinggalkannya jelas tidak bisa tetap tenang. Huang menghancurkan Taman Bunga Matahari Iblis, menggali seluruh tempat, menjarahnya hingga bersih. Berita tentang ini menyebar ke semua wilayah. Orang-orang gempar, banyak kultivator tercengang, benar-benar terguncang. Dia tidak melepaskan pembantaian, tetapi benar-benar membersihkan akumulasi jutaan tahun Taman Bunga Matahari Iblis. Ketika beberapa master sekte mendengar ini, mereka semua khawatir, dan kemudian menjadi sedikit terdiam. Watak alami Huang benar-benar sulit bagi mereka untuk dipahami. Beberapa orang menjadi khawatir. Bagaimana jika Huang akhirnya mengetuk gerbang mereka? Bagaimana mereka bisa melawan? Sekarang, ada beberapa orang yang tahu tentang prestasi gemilang Huang di Desolate Border, mengejutkan 9 surga melalui satu pertempuran, membantai klan kaisar pihak lain. Ini cukup untuk mengguncang seluruh 9 surga 10 bumi. Ini memicu keributan besar. Taman Bunga Matahari Iblis begitu kuat, namun Huang langsung maju. Provinsi Lima Elemen, wilayah ini sangat luas, sangat tak terbatas. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka tidak akan dapat mencapai tempat ini bahkan jika mereka terbang sepanjang hidup mereka. Namun, si Hao sekarang benar-benar berubah. Di alam pelepasan diri, dia dapat mengabaikan suatu wilayah. Namun, dia tetap bersikap rendah hati, bepergian melalui pegunungan yang lebih terpencil dan tidak berpenghuni di punggung singa emas. Aku telah tiba di tempat ini sekali lagi. Si Hao menghela napas ringan. Provinsi Lima Elemen, tempat ini memiliki gunung 5 fase keluarga Qin, serta Pulau Vien. Alasan mengapa provinsi ini dinamai 5 elemen terkait dengan keluarga Qin. Tempat itu memiliki gunung abadi, yang juga disebut gunung 5 fase. Sudah berapa tahun berlalu? Ekspresi si Hao tampak rumit. Dia tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap gunung abadi, tetapi ibu dan ayahnya berada di keluarga Qin, jadi dia benar-benar tidak punya cara untuk membantai jalan masuknya secara langsung. Namun, saat itu, keluarga Qin telah merepotkan kakeknya Dewa Iblis Agung Si Zongtian, benar-benar mengirimnya ke tambang Pulau Vien, hampir membunuhnya. Apakah ayah masih di sini? Si Hao merasa sangat bertentangan, karena dia mendengar bahwa si Ziling akhirnya meninggalkan tempat ini karena marah. Dia hampir sampai, akhirnya mendekati Gunung Abadi, yang juga merupakan gunung 5 fase. Di masa lalu, dia tidak pernah sedekat ini, karena dia masih menghindari keluarga Qin, jadi tidak mungkin dia akan langsung masuk ke dalam perangkap. Namun, sekarang, semuanya sudah berbeda. Meski begitu, si Hao tidak berani bertindak sembarangan, karena dia sangat menyadari betapa luar biasanya gunung 5 fase milik keluarga Qin. Gunung itu mungkin saja berhubungan dengan Dao Abadi, harta karun tertinggi. Kali ini, selain datang ke sini untuk menemui orang tuanya, dia juga ingin mengungkap beberapa rahasia keluarga Qin. Sebelum dia mengambil keputusan, saat singa emas itu mendekat, dia terlebih dahulu mengeluarkan raungan besar, mengguncang tempat kuno ini. Di depan, pemandangannya megah, istana di mana-mana, puncak gunung megah, air terjun perak jatuh. Siapa yang berani membuat keributan di depan keluarga Qin? Di kejauhan, seseorang berteriak. Tidak bagus, gunung di dalamnya memiliki energi Dao Abadi. Singa emas itu terguncang. Awalnya, dia pikir dia bisa melakukan apa saja di 3000 provinsi, mampu menumbangkan warisan hanya dengan satu cakar. Tapi sekarang, dia tahu bahwa itu salah, bahwa 3000 provinsi itu pasti luar biasa. Si Hao menyipitkan matanya, berpikir dengan hati-hati dalam hati. Ini adalah gunung 5 fase, yang membawa energi abadi, kabur dan tidak jelas, terletak di kedalaman terdalam tanah kuno keluarga Qin. Adik laki-lakiku memiliki tulang abadi di dalam dirinya, yang tampaknya ditemukan dari wilayah tak berpenghuni yang luas, tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Keluarga Qin memiliki gunung yang megah, pulau-pulau indah yang mengambang di atas,
mata air yang melepaskan energi ungu. Ini adalah tanah yang berharga. Sebuah desahan terdengar di langit, terpancar dari kedalaman keluarga Qin. Kemudian, sebuah sosok muncul, sangat muda, berjalan di kehampaan, sangat menyendiri dan transenden. Meskipun ada aura Dao abadi, dia tidak tua, sebaliknya sangat muda, tampak sangat tampan seperti anak muda berusia 20-an tahun. Namun, Si Hao tahu bahwa orang ini telah hidup untuk waktu yang sangat lama, bahwa dia adalah orang tua aneh. Itu karena dia adalah Qin abadi, seseorang yang sebelumnya dia temui. Si Hao memperlihatkan ekspresi aneh saat dia menghadapi Qin abadi. Dia tidak bisa tidak mengingat Wang abadi 9 surga, nama mereka mirip, bahkan temperamennya mirip. Mereka berdua memiliki kata umur panjang dalam nama mereka. Selain itu, penampilan mereka berdua muda, tampan, dan awet muda. Apakah kamu sudah bertemu dengan Immortal Wang? Si Hao tiba-tiba berbicara, agak tiba-tiba, dan juga sangat langsung. Penguasa Gunung Lima Fase, seseorang yang memiliki bibir merah, gigi cemerlang, dan penampilan muda, awalnya teralihkan sejenak, lalu menghela napas pelan, berkata, sepertinya kau merasa aku harus mengenalnya. Orang-orang yang memiliki umur panjang dalam nama mereka bukan hanya aku dan dia, ada satu lagi yang bernama abadimu, seseorang yang mungkin lebih kuat. Si Hao sedikit tercengang. Bahkan ada abadimu.